terkait viral kasus perobohan rumah seorang nenek berusia 80 tahun bernama Erlina Wijayati oleh sebuah organisasi masyarakat di Surabaya. Tidak hanya rumah yang dirusak, nenek Erlina ternyata juga diusir paksa dari kediamannya tersebut. Perobohan dan pengusiran Erlina disebut tanpa adanya putusan pengadilan. Detik-detik sejumlah orang diduga ormas memaksa Erlina keluar rumah pun viral di media sosial. Saat pengusiran itu, Erlina mengaku sempat mengalami kekerasan fisik. Lengannya ditarik, tubuhnya diseret dan diangkat hingga keluar rumah. Ketua RT setempat bernama Leo menerangkan bahwa berdasarkan data di kelurahan hingga Agustus 2025, lahan tersebut masih tercatat atas nama Elizabeth, saudara kandung Elina. Di sisi lain, Samuel selaku pihak yang mengaku pembeli mengklaim telah membeli rumah itu secara sah sejak tahun 2014 silam. Samuel juga membantah telah menghilangkan barang-barang keluarga Elina. Ia mengklaim telah mengirimkan satu mobil pickup berisi barang-barang tersebut kepada salah satu anggota keluarga sebelum pembongkaran dilakukan. Aksi ormas menghancurkan rumah dan mengusir paksa nenek Erlina membuat Wakil Wali Kota Surabaya Armuji bereaksi keras. Armuji pun turun tangan dan mengecam tindakan penghancuran dan pengusiran yang dilakukan ormas tersebut. Ia menyebut tindakan ini sangat brutal dan tidak seharusnya terjadi. Setelah mendengarkan keterangan kedua belah pihak, Armuji kemudian menyarankan agar perkara ini segera dituntaskan melalui jalur hukum di Polda Jawa Timur. Ia menegaskan bahwa proses eksekusi lahan tidak boleh dilakukan secara sepihak, apalagi dengan melibatkan preman tanpa adanya putusan pengadilan. Armuji juga meminta pihak kepolisian untuk bertindak tegas terhadap oknum ormas yang terlibat dalam tindakan pengusiran brutal tersebut demi tegaknya keadilan di kota Surabaya. Setelah rumahnya dirobohkan dan diusir paksa hingga mendapat kekerasan fisik dari organisasi masyarakat di Surabaya, Nenek Erlina membuat laporan ke Polda Jawa Timur. Korban didampingi kuasa hukumnya melaporkan kasus itu ke Sentra Pelayanan Polisian Terpadu Polda Jawa Timur pada Jumat 29 Oktober lalu. Kuasa hukum Erlina, Willem Mintarja, menegaskan bahwa tindakan pengusiran dan perobohan rumah dilakukan tanpa prosedur hukum. Jadi Polda Jatim tengah melakukan penyelidikan kasus tersebut. Kuasa hukum Elina Willem mengatakan sebidang tanah berukuran 4 kali 23 meter dengan total luas 92 meter persegi tersebut ditinggali sejak tahun 2011 bersama Musmira bersama Sari Murita Purwandari, kemudian Edi Suhendra dan Iwan Effendi. Tanah tersebut diklaim sebagai milik atas nama Elisa Irawati, kemudian jatuh ke ahli waris Elina bersama 5 orang lainnya. Kemudian pada 6 Agustus 2025, pria berinisial S dan M bersama rombongan sekitar 50 orang-orang memaksa memasuki pekarangan rumah yang ditempati Elina dan meminta pemilik rumah pergi. Meskipun pihak Elina Wijayanti merasa keberatan dan menolak secara tegas atas tindakan S, Y dan rombongannya yang tetap memaksa dan berupaya menguasai lokasi. Akibat tindakan tersebut, Elina Wijayanti mengalami luka hidung berdarah dan memar pada bagian wajah, serta anak dan cucunya mengalami ketakutan. Setelah mengusir paksa Elina, pihak S dan Y memasang palang pintu di pekarangan rumah dan Elina tidak dapat kembali ke rumahnya. Dan kemudian pada 15 Agustus, pihak S dan Y memindahkan barang Elina tanpa sepengetahuan pemilik menggunakan 2 mobil pick-up ke tempat yang tidak diketahui. Selang sehari kemudian rumah itu dirobohkan secara paksa dengan menggunakan alat berat. Willem mengatakan perobohan bangunan dilakukan tanpa melakukan suatu perintah pengadilan atau dengan kata lain tidak dilakukan eksekusi melalui pengadilan melainkan oleh kelompok perorangan. Setelahnya muncul keterangan akta jual beli yang tertanda dari PPATK Surabaya Dedi Wijaya oleh S pada 24 September 2025 di mana tercantum bahwa jual beli objek tanah antara S selaku penjual dan S juga selaku pembeli.
Juli. Kemudian pada 23 September, Elina melakukan pengecekan ke Kelurahan Lontar dan mendapati tanah tersebut masih atas nama Elisa Irawati. Tetapi oleh S kemudian dipasang banner bertuliskan tanah dijual. Pagi. Dari Polrestabes. Siap, oke. Siap. Oh, ibunya mana yang banyak? Ini. Nek, gimana Nek? Sehat? Nggih. Nenek sama siapa sekarang? Enggak tinggalnya di mana sekarang? Di Balungsari. Oh, di Balungsari. Di sini ditinggal sendiri nenek ini? Sendiri. Enggak ada anaknya, enggak punya? Enggak punya. Gimana kemarin kok iso seperti ini? Ya, mereka juga main hakim sendiri. Loh ya, ini kan tindakan brutal seperti ini, enggak dibenarkan. Baik-baik kita minta tunjukkan untuk bukti istilahnya kalau mereka sudah mengklaim membeli Pak ya. Mereka nggak berani, cuman iya ada, cuma dikasih masuk di. Saya kan bilang, loh Bapak kok mau bongkar, apakah sudah dari surat pengadilan? Iya. Oh enggak ada, sudah. Jadi sepihak Pak. Dari mana itu orangnya itu? Dari mana, Pak? Dari Ormas juga kan. Ormas apa? Oknumnya? Bajunya Madas waktu itu Pak. Oknum Madas? Iya. Madas dari sini, orang sini? Ada yang orang sini Pak. Tahu orang mana sebelah orang ada sini? Manukan Pak. Orang Manukan juga? Iya. Ini kan masih dalam penyidikan. Iya. Kita berharap untuk Pak Kapolda, Pak Kapolres segera ditindak oknum Madas. Organisasi Madasnya pun mungkin ya juga tidak akan menghendaki cara-cara yang brutal. Apalagi sama nenek yang sudah usianya 80 tahun. Orang seluruh Surabaya akan mengecam tindakan ini. Bahkan seluruh Indonesia. Saya yakin ini. Ya oknum seperti ini, tolong organisasi Madas ini ditindak tegas, laporkan ke kepolisian orang-orang seperti ini. Kalau enggak nanti orang seluruh Indonesia akan mengecam saudara semuanya ini. Nenek usianya 80 tahun ya, Nek ya? Suaminya nggak ada udah? Nggak nikah. Waktu orang yang datang malam itu, dia bilang kalau rumah itu sudah dibeli dan lagi tidak ada ahli waris. Saya bilang, loh ini masih hidup. Apakah saudara kandung? Saudara kandung. Ada waris? Ada. Mana waris? Loh, saya kan tidak mungkin waktu datang. Lah ya apa haknya dia nanya-nanya gitu? Bentah-bentah Pak, tidak manusiawi. Tetangga kok diam aja di sini, nggak ada tetangga yang belai. Ada Pak. RT. Bahkan kita juga sudah laporan Di RT. ke pihak RT, RW, tapi nol, nggak ada tindakan Pak. Ini Pak RW. Mana tindakannya? Ini Pak RT-nya Pak. Pak RT. Nah ini RW juga. Ya apa? Wingi ya apa? Kok moro-moro RW nggak langsung bertindak dah? Dan kemarin istrinya ini datang ke rumah saya. Pak, jangan lapornya dulu. Lapor ke Pak RT. Loh sudah Pak. Nah iya masih tuntut tuh. Iya. Kalau Pak RT membutuhkan saya pasti nggak turun. Kalau saya melangkai Pak RT, saya nggak enak sebenarnya. Saya sudah laporan ke RT. Saya bahkan juga laporan sama menantu saya di RW. Sudah saya tanyakan. Enggak, yang dikecam itu seluruh warga, seluruh rakyat Indonesia. Ini tindakan brutal, tindakan tidak manusiawi. Sampean Pak RW, sampean Pak RT. Pak RT, ibu ini kan usia 80 tahun, seorang perempuan. Masa dia aneh seperti itu, diam aja warga di sini. Ini bongkar ini kan butuh waktu. Nah, benar. Saya Kan nggak boleh gitu loh. Kita nggak melihat salah benarnya. Tapi tindakan ini adalah tindakan tidak manusiawi, tindakan yang brutal. Apapun nama oknum ormas itu, ini dikecam seluruh orang Indonesia ini. Termasuk RT RW tidak ada kemauan untuk membela nenek ini juga mendapat suatu kecaman. Saya sebagai kepala daerah mengecam sampai niku Mas. Aduh ya apa ya meniku. Ya. Dari pihak Pak Somel ada kuasa hukumnya, dari pihak jenengan ada kuasa hukumnya. Saya ngomong. Samuel ini siapa? Samuel itu yang bongkar rumahnya. Orang yang Samuel mana? Rumahnya mana? Sebenarnya. Saya nggak tahu Pak orangnya mana. nomor teleponnya apa? Ada kan? Ada sampai sudah. Bapak tahu. Sudah nomor telepon. Iya bos. Ambil nomor Samuel. Halo. Samuel. Pak Armuji. Sampean tak tunggu di lokasi yang terjadi kemarin itu. Tak tunggu sekarang ya. Kalau enggak, saya datang ke rumah sampean. Jangan pilih datang ke sini atau saya sama Masa datang ke rumah sampean. Saya ke sana, Pak. Oke, tak tunggu sekarang, udah ya. Iya. Udah tak tunggu sekarang. Oke. Ini kan tidak manusiawi gitu loh. Saya Kok diam saja? mengusulkan kepada Pak Samuel, Pak. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.